Hello, good morning students. Hari ini welcome to the English class and please prepare your note, veil, heart and brain and pencil or pen ya untuk memulai sebelum kalian mulai mendengarkan material di video ini, oke? Jadi nanti bisa catat sesuatu yang penting di notebook kalian. Okay, let's start with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And lesson for the day, we are going to talking about names of the day, telling the time, talking about dates, and talking about the timetables. First, let's talk about names of the day. Yeah, I think you already learned this in elementary level, right? Kira kalian udah tak paham lah ya nama-nama hari ya ketika di SD ataupun bahkan TK ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And when you ask the day, you can say, what day is it today? For example ya, what day is it today? Hari ini hari apa? Monday. What day is it tomorrow? Hari apa besok? Tuesday, Selasa. And what day was it yesterday? Was it yesterday ya? I'm sorry, itu salah ketik. Sunday, maksudnya was yang yesterday gitu. Terus what day is the day after tomorrow? Hari apa setelah hari besok? Itu hari Rabu, Wednesday. And what day was the day before yesterday? Itu hari sebelum kemarin. Kemarin kan minggu ya, berarti sebelum minggu Saturday. So remember the question ya. And ini note-nya yang what day was it yesterday, ini harusnya what day was it yesterday, bukan is ya. I'm sorry. So just take a note ya. Jadi dicatat aja. Okay, next, telling the times ya. Miss Rasa sih yang hari mudah insyaallah ya. Ini telling the times. Now, what time is it? Look. Oh, what time is it? Kita lihat gambar jamnya ya. It's 1:15 or it's 15:1 atau it is 1:15. Jadi ini kalian bisa pakai kalimat ini ya untuk, ini kan kalau di Indonesia jam 1:15. Nah, kalau dalam bahasa Inggris tuh bisa kayak it's 1:15. Maksudnya itu 1:15. Quarter itu seperempat ya artinya. Ya, 1/4. Di bahasa Inggris gini tulisannya. It is 15:1. 1:15. Kalau dalam bahasa Inggris pas itu kan artinya lewat ya. Nah, cuma dibalik gitu loh nulisnya. Jadi it's 15:1. Tuh. Nama yang paling mudah adalah it is 1:15 ya. Cuma ini beberapa cara kalian ngomong bahasa Inggris. Kalau kalian dengar ada orang ngomong it's 1:15, berarti maksudnya 1:15, 1:1/4 gitu. Okay? Nah, next. It is 2:30. It is 2:30. Nah, kalau kita tahu kan ini 2:30 atau 2:30. Nah, 2:30 gitu ngomongnya 2:30. Jadi 2:30 gitu, oke? Ya, diingat tata kalimatnya ya. Seperti itu tata kalimatnya. And then, nah ini yang it's 3 o'clock. Ya, memang begitu cara penyebutan yang tepat gitu. 3 o'clock. Jadi 3 tepat. Oke. Nah, how to tell the time? Gimana sih caranya? Ada beberapa cara ya. Ini describe lagi. Caranya gimana sih? Nah, yang pertama nih jamnya terlebih dahulu kemudian menitnya. Jadi kalau kita mau ngomong jamnya dulu baru menitnya, mudah ya, tinggal 6:10, 7:30 or 9:45 atau 10:09 ya. Kalau 10:09 10:09 atau 10:05 10:05. Jadi disebutin O-nya. Oke? Nah, kalau mau menitnya dulu baru jamnya, tadi yang kayak Miss bilang 5:10 nih, 5:10 berarti 10:05.
ngomong pasnya ya. 20 past 7, 20, 25 past 9. Jadi yang disebutin menitnya duluan ya. Jadi tinggal di past tulisan lewat, nah 5 gitu. 5 lewat 10, 10 past 5 gitu ya. Oke. Ada juga kalau di antara menit 31 sampai 59 tuh biasanya menggunakan tuh. Kalau di Indonesia tuh kayak kurang. Misalkan jam 6 kurang 25 menit. Nah, berarti 25 to 6 gitu. Kan 5.35 nih sebenarnya. Berarti kan ini sama aja kayak 6 kurang 25 menit. Berarti 25 to 6. Kapan sih tuh itu bisa digunain? Kata-kata kurang tuh bisa digunain itu menit ke 31 sampai dengan 59. Gitu. Jadi harus diinget ya, kalian bisa pakai 25 to 6 ya. 25 itu kan pukul 6 kurang 25 menit gitu. Nah, berarti pokoknya setelah mulai dari 6 kurang 29 menit tuh kalian udah bisa pakai tuh. Jadi misalkan kayak 29 to 6 misalnya kayak gitu. Nah, terus lanjut 8.50 10 to 10. Pukul 9 kurang 10. Ya ini harusnya bukan 10 to 9 maksud Miss ya. I'm sorry. 10 to 9. Jadi 9 kurang 10. Kalau mau ngomong kurang ya. 10.45, 15 to 11. Iya. Pukul 11 kurang 15. Jadi disebutin menitnya dulu ya. Baru pakai to. 15 to 11. Maksudnya adalah 11 kurang 15. Oke. Next. Ini maksudnya how to tell the time ya judulnya. Sorry Miss. Nggak Miss hapus itu. Ini lanjutannya, oke? Nah, untuk menjelaskan 30 menit. Tadi ini nyambung yang tadi sih. 5.30 half past 5. Jadi ada half pastnya. Jadi 5.30 half itu menerangkan 30, half past 5. Emang menulisnya ketika menit dulu emang harus nulisnya adalah menitnya dulu maksud Miss gitu ya. Nah, 6.30 half past 6. Nah, kalau 15 menit itu ada yang a quarter past 2 atau a quarter to 9. Nah, a quarter past 2 tuh maksudnya tadi pukul 2 lewat 15 menit. Kalau yang a quarter to 9 berarti pukul 9 kurang 15 menit. Gitu. Oke? Ya, semoga paham ya, insyaallah. Nah, pukul yang tepat itu bisa kalian pakai exactly atau sharp. Jadi kayak it's exactly 9 o'clock. Ini jam 9 banget nih gitu. It is 4 o'clock sharp. Jadi bener-bener kayak jam 4. Sharp itu sebenarnya tajam ya, artinya kan cuma ya bisa kalian pakai kata-kata exactly atau sharp. Oke. Nah, ini AM dan PM. Nah, kalian kan gunain AM itu singkatan dari end meridian. Oke? Itu dari jam 12 pagi sampai 12 siang. Kalau pakai PM itu jam 12 siang sampai jam 12 pagi. Singkatan dari post meridian. Oke, ini buat pengetahuan ya. Oke. Nah, when you ask time, you can say what time is it. Jadi kalau mau nanya jam ke orang, Miss, what time is it? Gitu ya. Bisa kayak gitu. Nanti dijawabnya it's 2 o'clock atau it's a 2 o'clock. Ada AM-nya gitu. It's 2 AM o'clock. Oke. Atau PM gitu kan, bisa 2 o'clock AM. I mean maksudnya sorry kalau jam 2 siang berarti 2 o'clock PM. Oke? Ya. Gitu. Dan tadi udah dijelasin sama Miss sebelumnya juga ya. Ketika kita mau ngomongin minitnya dulu itu gimana aturannya, gimana mau jam dulu gimana aturannya. Oke. Good ya, semoga kalian ngerti ya. Nanti kita bisa bahas di Google Classroom. Oke, now talking about dates. Talking about dates maksudnya tuh kayak Kartini Days atau Indonesia Independent Days atau National Heroes Day. Ya, hari Kartini, hari kemerdekaan Indonesia besok ya. Itu talking about dates. Gimana sih? Nah, di sini tuh kita belajar month of year ya. Ada bulan apa aja? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay?
Good. Nah, ini dates of the month. Ada first, ada second. Jadi kalau mau bilang 1 Januari, 1st of January. Nanti ada beberapa caranya ya. Gimana cara nyebut tanggal dalam bulan. Misalkan jelaskan. Cuma pastinya kita pakai first, second, third, fifth, sixth, seventh, eighth. Gitu, oke? Okay? Pertama, kedua, ketiga, yang artinya seperti itu. Kita aturannya ya. Nah, what the date itu gimana sih? Nah, kalau ada perbedaan, ada British American. Kalau British tuh day, month, year, ya. Jadi dimulai dari harinya dulu. 14 August 2021. Gitu. Tapi kalau American kebalikannya. August 14th 2021. Gitu ya. Jadi polanya diingat, patternnya diingat. Dan ini ada beda-beda kan, ada yang 14 doang nggak pakai 14. Jadi ini maksudnya ada level keformalan. Paling atas tuh formal. Jadi kalau formalnya gini, 14 August 2021. Makin ke bawah itu makin informal. Ya misalnya kayak mau nulis catatan sendiri, ya udah informal aja. 14/8/21 gitu kan. Cuma kalau emang yang formal kayak kita mau nulis email atau mau nulis surat, nah ini pakai yang formal nih, yang paling atas. Mau British atau American boleh. Jadi nggak salah ya, kalian bisa pilih dua-duanya. Okay. When you ask today's date, you can say, what day is it today? What date is it? Nah, bisa pakai pertanyaan ini kalau mau nanya. What date is it? What date is it today? When you ask famous date, you can say, when is Indonesia Independence Day? 17th August. Okay. 1945. Ya, 17 Agustus 1945. Nah, dates itu juga bisa dipakai untuk kelahiran ya. Ketika kalian tanya tentang kelahiran, when is your birthday, or when were you born gitu. Itu bisa hari kelahiran kalian. Untuk tanggalnya tadi ya, ini yang Miss udah kasih tahu caranya. Oke, nanti bisa dibaca lagi. Next. Nah, it's about timetable. Nah, ini maksudnya adalah what do you do every day, yang setiap hari kalian lakukan ya, daily activities. Jadi kayak jam 5, 5 o'clock, get up, and 5:30, take a shower. Nah, ini maksud timetable ya. Mungkin kalau 6:30 kalian go to school ya, bukan go to work. And 7 you start study at school. Have lunch-nya jam berapa, have dinner jam berapa. Gitu. And when you ask timetable or activity, you can say, what time do you? Jadi kalau kalian mau nanyain timetable satu aktivitas seseorang, itu bisa, what time do you get up? What time do you take a shower? What time do you have breakfast? Gitu. Jadi bisa tanya kayak gitu. Atau misalkan, what time do you usually go to school? Jam berapa biasanya kamu ke sekolah? Nah, itu juga bisa kayak gitu, oke? Okay, thank you so much. And after this, we are going to discuss our material today at Google Classroom. Thank you so much for watching.